I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Dwi Savana, kelas 12A2, akan mewawancarai tentang sejarah masa Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Dwi Savana dari SMK 1 Kalibagor, ingin menanyakan tentang sejarah masa Orde Baru di lingkungan ini. Mohon Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya, saya Solehan, umur sekitar 55 tahun. Karena lahir saya itu tahun 1970. Ya, kalau mau bertanya ya silahkan, mungkin saya bisa membantu. Ya, saya akan menanyakan tentang keuangan awal atau latar belakang dari masa Orde Baru ini. Bagaimana Bapak mengenang suasana desa di Kabupaten Banyumas pada tahun 1980-an? Kalau pada waktu itu ya suasana masih asri ya, masih asri, tenang, karena mungkin polisi ya masih belum banyak, pembangunan juga masih jarang lah, kiranya begitu, masih tenang. Apa sih perbedaan yang paling mencolok dengan suasana sekarang? Ya begitu, sekarang kan pembangunan sudah banyak, kendaraan juga sudah banyak, jadi polisi ya agak sedikit banyak ya, polisinya banyak lah begitu. Pabrik-pabrik juga sudah banyak sekali begitu. Ya. Lanjut ke masalah ekonomi dan pangan. Dulu ada istilah swasembada pangan dan revolusi hijau. Bagaimana ketersediaan beras dan kebutuhan pokok saat itu? Saat ini ya udah mendingan. Kalau dulu ya penyuluhan dari pemerintah juga sudah ada, jadi ya pembangunan sudah agak lebih maju. Bantuan dari irigasi sudah ya ada lah. Jadi untuk penanaman ya udah terbantu. Itu segi pangan udah agak mending, udah tercukupi lah, udah tercukupi gitu. Baik, apakah harganya benar-benar terjangkau bagi warga saat itu? Ya sudah mendingan, terjangkau lah. Sudah pangan juga udah banyak. Jadi ya udah sedikit pada masyarakat juga sudah terbantu dengan pangan yang sudah agak banyak. Baik, lanjut ke masalah pembangunan. Bapak ingat kapan listrik atau aspal pertama kali masuk ke lingkungan ini apa enggak? Ya, kalau di desa saya listrik sekitar tahun 87. Kalau aspal sekitar 90 berapa lah, 95 apa ya, kurang lebihnya itulah, untuk tepatnya kurang jelas. Lanjut, bagaimana sih perasaan warga saat ada pembangunan sekolah atau puskesmas baru? Ya justru bahagia sekali kalau masyarakat di sini dengan pendidikan sudah terbantu dengan yang dekat, apalagi puskesmas sangat membantu sekali dengan adanya puskesmas, karena kalau sakit mudah sekali untuk berobat gitu. Baik, lanjut ke sosial dan budaya. Bagaimana kegiatan masyarakat dulu? Maksudnya sosial budaya? Apakah kegiatan seperti Karang Taruna, PKK, atau Siskamling sangat aktif dan wajib diikuti? Ya dulu PKK Taruna ya sudah ada lah, sudah ada terbentuk PKK Taruna sudah.
Tapi itu wajib diikuti atau Ya tidak? sebagian lah. Kadang-kadang dari masing-masing orang kan kadang ingin ikut, kadang ingin enggak, ya tidak wajib ya. Itulah. Gitu. Baik, masuk ke keamanan di masa itu, Bapak merasa lingkungan lebih aman atau tidak? Ya, yang namanya keamanan ini selamanya katanya ya kadang aman, kadang enggak, ya sedang lah. Pernahkah mendengar cerita tentang Petrus atau penembakan misterius atau operasi keamanan lainnya di wilayah ini? Dulu sih kayak dengar tapi lah kurang jelas lah, ya, begitu paham. Makanya saya juga masih kecil lah, masih ya sekitar ya menginjak SMP lah, kan kelas 80 saya masih di MI kalau waktu itu begitu, yang ya dengar tapi nggak paham lah. Baik, kalau di bagian politik dan pemilu, bagaimana suasana saat pemilu dulu? Pemilu ya dulu pemilu ya ada apa cuma 3 kalau nggak salah. Nah, pemilu dulu yaitu Golkar, PDI sama P3. Jadi kita belum berkecimpung di partai-partai begitu karena masih kecil begitu. Menurut pengalaman Bapak sendiri, apakah ada arahan atau tekanan dari atasan atau perangkat desa untuk memilih partai tertentu? Ya kurang tahu itu. Siapa yang sih yang enggak lah. Itu paham. Masuk di bagian pendidikan, apa yang Bapak pelajari di sekolah tentang Pancasila? Pancasila ya mengenai nilai-nilai Pancasila, menghayati dan mengamalkan Pancasila, contohnya butir-butirnya itu begitu di sekolahan. Baik, apakah masih ingat dengan penataran P4? Penataran P4 ya kalau saya ingatnya sewaktu mau sekolah itu ditatar ya, kedisiplinan mental begitu. Baik. Untuk krisis dan reformasi, apa yang Bapak ingat saat terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998? Krisis moneter ya mungkin harga melonjak jadi masyarakat kurang antusias ya, ke pasar juga jarang, nggak rame kan karena yaitu barang-barang sangat mahal mungkin gitu. Lalu bagaimana situasi di pasar atau di masyarakat Banyumas saat Soeharto mundur? Saya biasa sih lah, saya biasa, nggak itu ngaruh banget lah gitu. Baik, terakhir menurut Bapak apa pelajaran berharga dari masa Orde Baru yang bisa diambil oleh generasi muda sekarang? Ya untuk seorang pemimpin ya transparansi kepada masyarakat, khususnya bagaimana untuk membangun masyarakat menjadi makmur begitu. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya berikan keterangan untuk dijadikan berguna bagi adik untuk di sekolah nanti begitu. I just had to let you know you're